Shalom, Alhim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, hari Sabtu tanggal 12 April 2025. Kembali saudara, saya mau mengajak saudara bersama-sama mengucap syukur dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Janganlah hidup ini dipenuhi iri dan kebencian. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Kitab Nubuat Yeskiel 37 ayat 21 sampai dengan 28 dan Injil Yohanes 11 ayat 45 sampai dengan 46. Saudara-saudaraku yang terkasih, seorang imam besar Kayafas pada zaman Yesus bernubuat, saudara. Lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita binasa. Yohanes 11 ayat 50. Apa maksud nubuat imam besar ini, saudara? Ini mengartikan bahwa Yesus perlu dikorbankan untuk menyelamatkan bangsa Yahudi. Kayafas adalah imam besar yang berpendapat bahwa Yesus harus dikorbankan untuk menyelamatkan bangsa Yahudi dari bahaya politik yang ditimbulkan oleh Yesus. Dan menurut rencana Allah, Yesus perlu mati demi keselamatan manusia. Saudaraku, dunia tak menyukai kebenaran, saudara. Sulit sekali orang menyatakan kebenarannya di dalam dunia ini, di dalam komunitasnya. Hanya kebenaran sejati yang menyatukan seringkali dibutuhkan pengorbanan, saudaraku yang terkasih. Orang yang berani berkorban tanpa pamrih akan menyatukan orang-orang yang sering terpecah-pecah karena kepentingan dan pamrihnya masing-masing. Orang akan sadar bahwa kepentingan dirilah yang menyebabkan mereka saling menyerang. Pengorbanan tanpa pamrih itulah yang akan meleburkan pamrih-pamrih mereka menjadi satu tujuan, yakni kebaikan bersama. Itulah yang terjadi pada diri para martir dan Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka menjadi tumbal dari kebencian pihak lain yang enggan untuk mempercayai kebenaran. Pertanyaannya, saudaraku, kenapa orang Yahudi, orang-orang Farisi dan ahli Taurat sangat menentang Yesus? Kenapa mereka membenci dan tak menyukai Yesus hingga mau ditangkap, saudara? Sesungguhnya mereka telah banyak melihat apa yang telah dilakukan oleh Yesus. Dan mereka juga telah banyak melihat mukjizat-mukjizat yang dilakukan Yesus, saudara. Seharusnya mereka bersyukur. Tapi, saudara, lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama dan berkumpul, dan mereka berkata, apakah yang harus kita perbuat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Yohanes 11:47 sampai dengan 48. Iri sebagai awal ketidaksukaan mereka akan kehadiran Tuhan Yesus, saudara. Di mana dengan kehadiran Tuhan Yesus, saudaraku, mereka sebagai kaum ulama tidak lagi banyak didengar masyarakat. Masyarakat lebih tertarik kepada Yesus dengan kasihnya mengajarkan mereka dan mukjizat-mukjizat yang mereka lihat. Dan banyak semua orang beralih kepada Tuhan Yesus, saudara. Akibatnya, Yesus menjadi korban dari ambisi dan kepalsuan orang-orang yang haus akan kekuasaan. Meskipun demikian, keselamatan yang datang dari Tuhanlah yang pada akhirnya akan memenangkan pertarungan. Keselamatan itu tidak lahir dari gemerlap kuasa Yesus, saudara, seperti yang dimiliki para raja bangsa-bangsa, tetapi ditempuh melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Bukankah kita juga seperti orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi dan ahli Taurat, saudara, di mana kita pun seringnya iri, saudara, iri melihat orang lebih dari kita, jabatan lebih dari kita, lebih pintar, lebih kaya, lebih cantik, lebih disayangi, lebih diakui, lebih dan lebih serta lebih. Kita iri dan kita berusaha menjauhkan mereka karena kita merasa kita dilebihi.
Lihat para pemimpin kita, saudara. Mereka saling berebut kekuasaan dengan saling menjatuhkan lawannya dengan lebih dari mereka. Dengan memanfaatkan isu agama, demokrasi, etnis, dan sebagainya, saudara. Mereka menjatuhkan karena ambisi dan kekuasaan. Berapa banyak yang telah menjadi korban ambisi dan kepalsuan ini, saudara? Korban dari orang-orang yang haus akan kekuasaan. Apakah kita mau menyerah? Seperti Regi renungan pagi kemarin, saudara. Kita tetaplah bertahan sampai kesudahan. Kita harus tetap mengikuti akan kebenaran firman-Nya dan melakukannya. Dengan tidak sedikit pun lengah, tapi selalu waspada dan selalu berdoa. Tetap bertahan hingga kesudahannya, maka kita akan selamat. Kita perlu belajar dari Sang Maha Guru kita, Yesus Kristus, di mana walau mendapat perlakuan seperti itu, saudara, Dia tetap menyampaikan kebenaran dengan kasih. Sebagai murid Yesus, selayaknya lah kita pertahankan kebenaran itu. Kita mau sebarkan ke penjuru jagat raya ini. Bukannya kita menyingkir, menjauh darinya, saudara. Bukan menyembunyikan diri, saudara. Kebenaran harus kita kumandangkan sampai langit terbelah, saudara. Mari melalui Injil yang kita renungkan menjelang pekan suci ini, saudara, kita mau untuk tidak hidup dalam rasa iri dan kebencian. Janganlah kita mau hidup seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat, saudara. Janganlah pula hidup kita dipenuhi kekecewaan oleh karena iri dan benci yang akan merugikan diri kita sendiri. Tapi hendaklah kita hidup penuh dalam firman yang penuh kasih, rendah hati, dan penuh pengampunan. Ingat, rasa iri dan benci yang timbul dalam diri kita akan menghancurkan dan harapan kita untuk hidup. Janganlah hidup ini dipenuhi iri dan kebencian. Tuhan Yesus, dampingilah kami selalu dengan kuasa Roh Kudus, agar hidup kami terlepas dari iri dan kebencian. Semoga kita dimampukan untuk hidup dalam kasih, rendah hati, dan saling mengampuni. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.